Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 1 Telu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rapa, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan kritikan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di sekolah kita ini untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari. Tentunya belajar. Sebelum kita memulai segala sesuatu yang harus kita segala sesuatunya kita harus mulai dengan membaca doa. Siapa yang pimpin doa? Ya, silakan ketua kelas. Selain pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Chandra, alasannya? Sakit. Alasannya sakit. Oke. Jadi kita doakan teman kita Chandra, mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga pertemuan selanjutnya bisa berkumpul bersama kita di kelas bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau tes dulu semangatnya, ya. Nah, kalau jam terakhir seperti ini banyak yang sudah mengantuk. Jadi kita harus tetap semangat ya. Nah, iya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, oke. Nah, satu kali lagi. Kalau Ibu mengatakan bahasa Indonesia, ya. Nah, oke. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku dan diriku, bahasa pemersatu jaya. Oke. Pertemuan kita pada siang hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, Cindy. Teks berita. Teks berita. Ya, sama ya. Nah, teks berita. Kalau minggu lalu kita belajar teks berita. Hari ini juga kita akan belajar teks berita. Ya, kalau minggu lalu kalian sudah mengetahui pengertiannya teks berita. Kemudian kalian sudah mengetahui apa lagi? Unsur-unsurnya teks berita. Nah, ada yang masih ingat apa itu berita? Coba Selsi ya. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi di dunia yang disalurkan melalui
Iya. Jadi teks berita itu informasi yang kita dapatkan, berita adalah informasi yang kita dapatkan dari media cetak maupun elektronik. Ya. Nah, namun berita itu bukan cuma dari elektronik saja atau media cetak, bisa juga dari mulut ke mulut. Nah, itu tadi pengertiannya berita. Tepuk tangan untuk Selvi. Ya, kita lanjut lagi unsur-unsur berita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur berita. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam unsur-unsur berita? Ada yang masih ingat? Saya. Ya, Nikita. Unsur-unsur berita ada 6. Yang pertama, apa? Di mana? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Dan bagaimana? Tepuk tangan untuk Nikita. Atau biasa disingkat dengan adik simbah supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Ya? Oke. Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa sih manfaatnya itu berita? Apa manfaat berita untuk kalian? Memberikan informasi. Angkat tangan. Saya, Bu. Ya. Untuk memberikan informasi. Untuk memberikan Masih. informasi, menambah wawasan, ya. Jadi yang di luar negeri sana kita bisa ketahui beritanya, ya, melalui media elektronik. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi teks berita, ya. Itu kompetensi dasarnya menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan atau aspek lisan. Ya, yang mau dipelajari hari ini bukan lagi pengertian berita, bukan lagi unsur-unsur berita, melainkan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu. Jadi kalian harus mampu melalui pengamatan video dan tanpa siswa mampu mendata objek dari berbagai sumber tentang berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian apa tujuan yang kedua? Melalui mengamati video dan Canva, siswa mampu membuat kerangka untuk menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita dan pola penyajian yang tepat. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa mampu menyajikan teks berita secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas pada hari ini, saya jelaskan dulu ya. Ada empat strukturnya berita, ya. Ada 4 struktur berita. Nah, yang namanya struktur itu mulai dari atas sampai bawah, ya, terstruktur. Yang pertama, yang namanya berita harus ada yang harus ada itu, yang pertama harus ada judul. Kemudian ada namanya kepala berita. Disinilah kepala berita ini tinggal biasa tercantum 5W-nya tambah 1 H-nya. Ya, tubuh berita. Ada namanya tubuh berita, dan yang terakhir
ekor berita. Kalau ekor ini hanya sekedar melengkapi isi atau pokok berita yang ada di atasnya. Nah, hal yang penting di dalam berita itu biasa terdapat di bagian kepala dan tubuh. Ya, itulah struktur berita. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya berita. Ya, yang pertama menggunakan bahasa yang bersifat baku. Ya, kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks berita adalah bahasa standar atau baku. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan banyak orang untuk memahami teks berita. Berita standar sendiri memiliki sifat yang universal sehingga cocok untuk pembaca. Contoh penggunaan kata bahasa baku, ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Ya. Penggunaan kalimat langsung. Ya. Yang bagaimana sih contohnya kalimat langsung? Contohnya itu ya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tutur Sadino. Itu contoh kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Ya, tanda petik 2. Nah, ada lagi nih, penggunaan kata kerja mental. Contohnya, merasa terperdaya para korban investasi bodong melaporkan ke pihak kepolisian. Merasa, ya. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat di dalam berita. Suatu berita dikatakan lengkap kalau ada keterangan waktu dan tempat, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, pukul berapa, ya. Nah, kemudian yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Ya, kata penghubung. Konjungsi temporal ada kata kemudian, sejak, setelah, awalnya dan akhirnya. Paham sampai di sini? Paham. Ya, cut dulu, Pak. Nah, itu tadi kalian sudah pelajari ada 4 struktur teks berita. Kemudian dilanjutkan tadi dengan ada 5 kaidah kebahasaan teks berita. Nah, selanjutnya karena kalian nanti dapat tugas untuk membuat atau menyusun sebuah berita, terlebih dahulu kalian harus tahu bagaimana caranya menyusun atau menyajikan sebuah berita. Yang semangat dong. Berita. Oke. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang, obsesi atau observasi lingkungan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ya, jadi kalau ada peristiwa kebakaran, misalnya contoh, kalian harus datang di situ untuk mewawancarai apa betul terjadi. Jangan cuma dengar di telinga, langsung buat berita, padahal tidak ada kebakaran. Nah, lanjut. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Kalian sudah mengetahui apa itu adik simba? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Jadi kalian catat setelah tadi datang ke tempat lokasi, kalian catat adik simbanya. Nah, itu. Dan menyusun kepala berita yang memuat, ya, yang memuat 3 sampai 5 W. Ya, kepala berita itu biasa ada apa di situ, ada kapan, ya, ada siapa. Nah,
Kemudian yang kelima, menyusun tubuh berita yang memuat 1H. Bagaimana prosesnya? Proses. Nah, lanjut, menyusun ekor berita berupa tambahan informasi tidak terkait dengan judul. Maksudnya, kalau ekor berita itu hanya sekedar melengkapi apa yang ada di kepala dan tubuhnya. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Ya. Selanjutnya, ibu mau bagi kelompok, ya. Ada 4. Silahkan kembali ke kelompoknya semula. Silahkan. Ya. Apakah sudah sesuai dengan anggota kelompoknya? Sudah ya. Silakan kalian pikirkan kira-kira nama kelompok apa yang paling menarik menurut kalian. Nama kelompoknya apa? Ya, bisa nama bunga, bisa nama apa? Hewan. Ya, terserah dari kalian. Nah, sudah siap ya, kita akan menonton. Ya, silakan perhatikan di atas, nak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi inti, Ibu akan sedikit mengingatkan mengenai unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 5 level 1H atau adik simbol, yaitu what, where, why, dan how. What ditunjukkan dengan kalimatannya, peristiwa apa yang terjadi. Where ditunjukkan dengan kalimatannya, di mana peristiwa itu terjadi. When ditunjukkan dengan kalimatannya, kapan peristiwa itu terjadi. Who ditunjukkan dengan kalimatannya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Why ditunjukkan dengan kalimatannya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan how ditunjukkan dengan kalimatannya, bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur berita. Struktur berita ini disusun dengan pola piramida terbalik, yang berarti menempatkan susunan informasi dengan urutan yang paling penting pada bagian atas. Kemudian diikuti susunan semakin ke bawah, yang merupakan penjelasan atau perincian yang sifatnya tidak terlalu penting. Nah, berikut ini adalah pola piramida terbalik. Pada bagian awal yaitu judul berita, kemudian lead atau kepala berita, selanjutnya body atau badan berita, dan yang terakhir yaitu ekor berita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul berita. Judul berita biasanya mewakili keseluruhan isi berita. Lead atau kepala berita merupakan bagian awal berita, berisi pokok-pokok informasi yang terpenting. Memuat 5W plus 1H, ditulis dengan jelas, ringkas, padat, dan menarik. Body atau badan berita biasanya berisi penjelasan informasi atau peristiwa-peristiwa yang ditulis secara lebih rinci. Yang terakhir, ekor berita biasanya berisi penutup berita berupa kesimpulan atau saran, berisi informasi tambahan, dan bersifat opsional atau boleh ada boleh tidak.
Jadi, kesimpulan dari struktur berita ini yaitu informasi paling atas yaitu informasi paling penting. Misalnya judul berita, kemudian link atau kepala berita. Nah, ini merupakan informasi yang disajikan pada bagian awal yang merupakan informasi paling penting. Selanjutnya, bodi atau badan berita ini berisi informasi yang penting. Dan semakin mengerucut ke bawah, yaitu ekor berita, ini berisi informasi yang tidak terlalu penting. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur teks berita. Nah, berikut adalah contoh analisis struktur teks berita yang terdiri dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Silahkan kalian baca dan pahami dengan benar ya. Mari kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks berita yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Mari kita bahas satu persatu. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa resmi atau bahasa yang digunakan dalam kepentingan resmi. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contohnya, saya harus belajar lebih giat lagi supaya menjadi juara kelas di tahun depan, ujar Ayu. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa, merupakan kata penghubung bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, Dudi mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kuliah di luar negeri. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan kata kerja mental, yaitu penggunaan kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berkesimpulan, beranalogi, berasumsi. Contohnya, Intan memikirkan tawaran kerja yang diberikan oleh saudaranya. Kaidah kebahasaan yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam teks berita sebagai kelengkapan isi dari suatu berita. Contoh, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu 21 Juli 2021, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kaidah kebahasaan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis, yaitu kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita, yaitu awalnya, kemudian, setelah, sejak, akhirnya. Contoh, Dudi makan malam dengan lahap dan sampai tambah 2 piring. Kemudian perutnya merasa begah karena terlalu kekenyangan. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Terima kasih sudah mau belajar. Semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses. Ya, oke. Sudah?
tadi sudah menjelaskan, ditambah lagi tadi lewat video, pasti kalian sudah mengerti ya. Nah, jadi selanjutnya silahkan kalian bersama teman kelompok kalian untuk memikirkan kira-kira kerangka berita apa yang mau saya buat, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan menulis sebuah kerangka berita, ya. Ada lembarannya, ada tempat kerjanya di dalam. Kemudian nanti kerangka berita itu kalian gabungkan menjadi sebuah berita yang utuh. Paham ya? Ya. Oke. Nah, silahkan ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok tak. Ada di dalam. Nah, Ibu kasih waktu sekitar berapa menit ya? Kira-kira berapa menit? 20 menit? Cukup ya? Oke, ya. Nanti dipresentasikan ya, setiap kelompok akan naik perwakilannya satu persatu, satu orang. Setiap kelompok naik membacakan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Kelompok apa namanya? Melati. Kelompok melati bagaimana? Sudah? Sudah. Ini kelompok apa namanya? Apa lagi tuh? Ya, itu. Sudah selesai? Sudah. Ini kelompok Tulip. Kelompok tulip. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Yang di sini? Kelompok mawar. Mawar. Sudah selesai? Atau belum? Oke, mantap sekali. Oke. Nah, sebelum kita naik mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian, Ibu ada ice breaking ya. Nah, silahkan berdiri semua. Berdiri semua. Ya, silahkan berdiri. Nah, melihat ke Ibu semua. Pernah dengar permainan ini? Marina menari di atas apa? Menara. Iya, menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, bisa? Bisa ya? Saya ulangi lagi, ya? Ya. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Jangan sampai baku tukar-tukar ya. Jangan sampai baku tukar-tukar. Harus fokus. Ya. Saya kasih lagi contoh satu kali. Marina menari di atas menara. Menari di atas Marina. Ya? Paham ya? Oke, jadi saya tidak ikut lagi. Saya cuma bilang kalian yang laksanakan. Ya. Oke, 1, 2,
Ya, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, menara di atas menara. Ya, oke. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, tugasnya sudah selesai. Jadi perwakilan tiap kelompok silahkan naik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Ibu kasih kesempatan yang pertama ke kelompoknya. Apalagi tadi? Tulis. Silahkan maju. Baik, saya dari kelompok Tulip akan memaparkan tentang presentasi saya tentang potret pendidikan di daerah terpencil. Kerangka teks beritanya terdiri dari apa? Potret pendidikan di daerah terpencil. Di mana? Desa Alaslewe, Kabupaten Sedendren Rapa. Kapan? Setiap hari. Siapa? Anak-anak SD. Mengapa? Karena jalanan berlumpur dan becek. Bagaimana? Siswa SD harus berjalan kaki dengan jarak 5 km sampai di sekolah. Ya, itu tadi kerangka beritanya. Kemudian teks beritanya. Teks beritanya, potret pendidikan di daerah terpencil. Anak-anak SD di desa Teleslewe, Kabupaten Sedendren Rapa, setelah turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek, dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat beberapa siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Dinas Pendidikan Kabupaten Sedendren Rapa, tetapi saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok Tulip. Berikan aplaus dulu untuk kelompok Tulip. Nah, Ibu harap ada dari kelompok lain yang siap menanggapi kelompok Tulip ya, menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok Tulip. Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Ada? Dari kelompok Melati, ya. Silakan berdiri nak. Ya, menghadap. Sini. Ya, oke. Kami dari kelompok Melati akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok Tulip. Menurut kelompok kami, berita yang disusun sudah lengkap dan sudah memenuhi ke-6 unsur berita. Mantap. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Semua kelompok sudah naik mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian dan jawaban kalian itu bagus-bagus semua, mantap-mantap semua. Ya, Ibu rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini, kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi baru lagi. Ya, materi baru. Hari ini kalian tadi sudah belajar, minggu lalu kalian belajar pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita. Hari ini kalian bertambah lagi pengetahuannya, belajar struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, kalian sudah menyusun sebuah berita yang bagus-bagus, mantap-mantap semua. Jadi untuk teks berita Ibu anggap materinya sudah selesai. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan berpindah lagi dengan materi yang lebih menarik lagi, yaitu iklan, slogan, poster. Ya, oke. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini,
kita persilahkan ketua kelompok untuk membacakan doa. Ya, silahkan ketua. Dengan mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.